Sahabat terkasih, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan perangkap iblis, mereka kehilangan otoritas dari Tuhan untuk membantu menjaga dan menaklukkan bumi dengan firman Tuhan. Namun, Yesus berkuasa dan berhasil melalui cobaan iblis. Saat itulah Tuhan Allah menunjukkan kuasanya. Nah, sahabat, mari fokuskan hidup kita dengan percaya dan berserah pada Tuhan, agar iblis tidak dapat merebut kuasa atas diri kita dan dunia ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita adalah merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Nah, hari ini kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bagaimana di dalam Kristus kami sudah diberi kuasa untuk kami bisa menggenapi rencana-Mu. Biarlah hari ini kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Mari kita baca ayat selanjutnya Lukas 4 ayat 6 dan sampai 7 ya. Demikian firman Tuhan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wah, ini iblis sombong banget ya. Sombong banget sekali. Kalau engkau menyembah aku, seluruhnya aku berikan kepadamu. Padahal dia nggak punya apa-apa. Iya. Gitu. Nah, iblis ini benar-benar sombong sekali. Karena di hadapan Yesus dia merasa seolah-olah dialah yang paling berkuasa. Dialah yang sepertinya punya semuanya. Dan yang punya hak atas semua yang ada di dunia ini. Yaitu sepertinya dia yang menentukan lah. Begitu ya. Nah, sebab dia berkata bahwa segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepada Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepada iblis. Dan iblis akan memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, oleh karena itu Yesus yang sudah penuh dengan Roh Kudus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian tinggal 40 hari lamanya. Lalu dicobai oleh iblis dan selama Yesus 40 hari di padang gurun,
Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Yesus lapar. Wah, ini luar biasa. 40 40 hari di padang hari. gurun dicobai ya. Tidak makan. Dan dikatakan tidak makan ya. Berarti puasa ya? Ya, dia puasa ya. Iya. Nah, dikatakan dia lapar setelah itu ya. Jadi selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun, tujuannya adalah untuk merebut kembali segala kuasa dan otoritas yang sudah dicuri oleh iblis. Dari mana? Dari Adam dan Hawa ketika mereka ditipu oleh iblis untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin ya. Sebab iblis berkata bahwa segala kuasa dan kemuliaan yang dia miliki ini telah diserahkan kepada iblis. Dan dia akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Di mana kata telah diserahkan yaitu paradidome dalam bahasa Yunani adalah segala kuasa dan kemuliaan ini telah diberikan dan dilepaskan oleh Adam dan Hawa dengan kerelaan, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Ya, jadi sebenarnya pada waktu itu Adam dan Hawa ditipu oleh iblis tanpa sadar. Mereka menyerahkan. Dia menyerahkan ketika percaya kepada kebohongan iblis itu ya. Jadi sebenarnya iblis mengambil kuasa dan otoritas itu dari tangan Adam dan Hawa tidak dengan paksaan, tetapi dengan cara apa? Dia menipu dan memperdaya Adam dan Hawa supaya apa? Supaya percaya dengan kebohongannya iblis. Lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang itu sehingga tanpa disadari ketika manusia percaya dengan kebohongan iblis, maka manusia telah menyerahkan kuasa dan otoritas itu kepada iblis. Oleh karena itu ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Lalu menang setelah 3 kali dicobai oleh iblis dari keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Maka Yesus berhasil merebut kembali kuasa dan otoritas yang hilang dari manusia itu dari iblis. Kemudian setelah itu iblis mundur dari Yesus. Itu ada dalam Lukas 4 ayat 13. Wah, luar biasa, akhirnya iblis mundur ya. Jadi sebetulnya iblis itu nggak ada apa-apanya ya. Dan jadi manusia kehilangan kuasa dan otoritas ketika ditipu oleh iblis dan jatuh dalam dosa ketika makan buah yang terlarang itu. Maka Yesus merebut kembali kuasa dan otoritas itu dengan apa? Dengan tidak makan, yaitu berpuasa selama 40 hari. Lalu Yesus menolak apa yang dicobai oleh iblis itu, dan Yesus menang dari 3 pencobaan iblis itu, yaitu menang dari apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Amin, Yesus menang ya. Dari 3 hal itu ya. Dari 3 hal itu ya. Oleh karena itu tujuan dari berpuasa adalah supaya kita merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi itu dari tangan iblis. Kemudian supaya kita dapat menolak dan menang dari 3 pencobaan iblis, yaitu menang dari pertama keinginan mata, kedua keinginan daging, dan ketiga keangkuhan hidup. Biasa ya, kita menang dari 3 hal ini ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji Tuhan, Yesus berhasil menang dari 3 pencobaan iblis, yaitu pencobaan dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Sehingga akhirnya iblis mundur daripada Yesus. Jadi ketika kita berpuasa, kita memiliki kuasa dan otoritas untuk menang dari 3 pencobaan iblis itu. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kehilangan kuasa dan otoritas untuk menguasai bumi ketika dicobai dan ditipu oleh iblis dengan memakan buah yang terlarang itu. Tetapi Yesus berhasil merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menguasai bumi dari tangan iblis ketika berpuasa selama 40 hari di padang gurun dan menang dari 3 pencobaan iblis. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab bersama-sama. Kita akan baca dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, ini awal penciptaan manusia Adam dan Hawa. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan identitas, kuasa dan otoritas kepada manusia Adam dan Hawa untuk dapat menaklukkan dan menguasai bumi. Supaya manusia Adam dan Hawa memerintah atas semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi, sejak awal Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan, kuasa, dan otoritas sebagai pemenang dan penakluk. Tetapi iblis merebut semua kemampuan, kuasa, dan otoritas itu dari manusia dengan apa? Dengan menipu dan mencobai manusia. Sehingga manusia makan buah terlarang dan jatuh dalam dosa. Bersyukur di dalam Yesus kita sudah menerima kembali kemampuan, kuasa, dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi itu. Sehingga ketika kita berpuasa seperti Yesus, maka hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita menyatu dengan Yesus, kemudian kuasa dan otoritas Allah akan bermanifestasi melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Ini dari Stella Filia. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Stella. Kami Ya. berharap Stella saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Ya. Nah demikian isi DM-nya ya. Dulu saya pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan 2 jari tangan saya patah dan harus diamputasi. Saya sangat stres dan ketakutan karena tangan adalah aset saya sebagai seorang pianis di gereja. Namun puji Tuhan, Allah membantu saya pulih perlahan dan masih bisa bermain piano dalam kondisi jari tangan saat ini dengan lancar. Memang baginya tidak ada yang tidak mungkin ya. Wow, Luar biasa Stella. Aduh, puji Tuhan. Ini nggak gampang di prosesnya. Gampang, ini sangat Kan main piano kan jarinya angkat gini ya. Iya. Dia kehilangan jarinya tapi dia masih bisa main. Wow, luar biasa. Terima kasih. Tuh, tidak ada yang mustahil ya buat Tuhan ya. Ya, betul Stella. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah, terima kasih ya Stella buat kesaksiannya yang luar biasa. Ya. Kesaksian Stella ini benar-benar sangat memberkati dan menguatkan serta menginspirasi kita semua, bukan ya? Bagaimana Stella sebagai pianis gereja responnya tidak menyerah, tidak putus asa, dan tidak mau dibatasi dengan kondisi 2 jari yang sudah diamputasi. Nah, sesuai dengan tema saat ini merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi, maka melalui kesaksian Stella, Tuhan sedang membuktikan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow. Ada satu firman di dalam Markus 9 ayat 23. Katakan demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, terima kasih untuk kesaksiannya ya Stella ya. Dan mungkin saat ini juga ada sahabat yang baik yang mengalami hal-hal yang apa ya, membuat bisa patah gitu ya, bisa seperti down, tidak berharga. Iya, atau sepertinya sudah nggak ada harapan gitu ya. Betul. Tetapi kami percaya melalui kesaksian dari Stella ini, sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang mengalami masalah-masalah yang tidak dapat sepertinya tidak dapat tertanggungkan gitu olehmu ya. Mari saat ini bangkit dan kita mau melihat bahwa
Tidak ada yang mustahil bagi Amin. orang percaya. Amin. Stella, kekasihnya Tuhan ini sudah membuktikan Ya. bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memberikan hal-hal kemustahilan itu ya. Jadi mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sanggup menopang kita kembali. Dan tidak akan dibiarkan kita terjatuh ya. Mari kita datang kepadanya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesaksian dari anakmu Stella yang terkasih, yang sudah mengalami kecelakaan yang begitu rupa sehingga kedua jarinya harus diamputasi. Padahal jari ini sangat-sangat berperan dalam kehidupannya sebagai pianis Tuhan. Tapi saat ini kami sungguh berbesar hati, bersukacita di hadapan-Mu. Karena kami melihat bahwa Engkau selalu ada bagi kami yang terus datang padamu, mengandalkan Engkau, tidak menyerah dan percaya serta berharap hanya kepadamu, Allah yang sanggup melakukan yang mustahil sekalipun. Bapak terima kasih kalau Engkau sudah membuktikan melalui kehidupan Stella bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Amin. Meskipun kedua jarinya hilang, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kembali apa yang dilakukan oleh Stella sebagai pianis, dapat bermain musik kembali dengan yang kami anggap sebagai keterbatasan, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun keterbatasan. Itu sebabnya saat ini juga bagi sahabat yang baik, mungkin saat ini mengalami kendala-kendala yang membuat mereka menjadi putus asa, membuat mereka sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tapi saat ini melalui kesaksian ini kami mau Tuhan berespon benar. Kami mau datang Tuhan kepadamu dengan berharap hanya padamu. Biar sahabat yang baik saat ini dikuatkan melalui kesaksian ini, melalui firman yang sudah diberikan bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup melakukan yang mustahil sekalipun. Mari Bapak berkati Tuhan Stella dan sahabat yang baik yang lainnya. Ke depan perjalanan hidup kami berjalan di dalam pengharapan, di dalam kemenangan. Dan kami mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Dion 1212. Shalom terang kasih. Shalom juga Dion. Berharap sudah menyaksikan ya. Shalom. Ya. Demikian isi dari DM Dionnya. Saya adalah mantan preman. Saya sering membuat orang di sekeliling saya dulu menderita. Saya juga dulu pemakai narkoba. Namun saat ini saya sadar dan sudah tobat. Kembali ke jalan yang benar. Suatu ketika saya ditawari untuk menjadi anggota pelayanan di gereja. Tapi pantaskah saya yang penuh dosa ini? Wow, Dion luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan anugerah ya. Pasti Tuhan Bapak sukacita sekali ya. Iya, nah puji Tuhan ya kalau saat ini Dion sudah bertobat, sudah meninggalkan kehidupan yang lama sebagai preman dan pemakai narkoba. Ini semua ini pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Nah semua ini anugerah Tuhan karena apa? Karena Dion berharga di mata Tuhan dan Dion sangat dikasih oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan tema merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Ya. Jadi panggilan pelayanan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya Dion bisa menjadi berkat untuk menolong orang-orang yang mempunyai latar belakang atau masalah seperti Dion ini dulu. Ya. Dan tentunya ini semua adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada Dion supaya waktu Dion hidup sekarang ini benar-benar menjadi kesempatan untuk menjadi berkat melalui pelayanan ini. Ada ayatnya dalam Efesus 5:16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Nah kata jahat di sini adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang bisa menyakitkan, membuat kita hidup dalam kesusahan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk Dion dan juga untuk sahabat yang baik yang sudah mau bertobat dan berubah. Supaya hari ini kesempatan hidup yang ada ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan kayak bersyukur buat Dion yang sudah memutuskan untuk bertobat dan berubah, meninggalkan kehidupan yang lama sebagai preman dan narkoba. Biarlah hari ini apa yang sedang terjadi dengan Dion untuk dipercaya melayani gereja menjadi kesempatan untuk Dion memakai hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kayak berdoa Tuhan, teguhkan hatinya, kuatkan hatinya untuk Dion melangkah dengan iman dan siap menjadi berkat. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang saat ini sudah berubah dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
biarlah hari ini pakai hidup mereka untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Yang pertama, sejak awal manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, manusia sudah diberi kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Tetapi dosa telah membuat manusia kehilangan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi ketika iblis mencobai dan menipu manusia dengan memakan buah terlarang. yang kedua, Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan berhasil merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi dari tangan iblis. Dengan apa? Dengan berpuasa selama 40 hari di padang gurun dan menang dari 3 pencobaan iblis ini. Ketiga, tujuan puasa adalah supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita menyatu dengan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Dan kita dapat menggenapi destiny kita. Nah sahabat yang baik, apakah engkau ingin menang dari 3 pencobaan ini? Yaitu menang dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, percaya dan pegang kebenaran ini. Bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi kasih karunia, kuasa dan otoritas untuk dapat menang dari 3 pencobaan iblis. Yaitu dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oleh karena itu buka hatimu untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong, memampukan, dan membawa kami supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami menyatu dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami dapat menang dari segala keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kami bangkit dan berkata bahwa semua kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi yang telah hilang dan dicuri iblis, kami rebut kembali. Dan di dalam Yesus kami sudah diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.